Halo teman-teman, kali ini saya akan share cara menghadapi debt collector yang datang ke rumah. Nah, video ini saya buat khusus buat teman-teman yang sekarang sedang gagal pinjam di pinjaman online. Nah, ragu-ragu apakah akan didatangi debt collector atau tidak. Maka dari itu saya buat video ini untuk edukasi teman-teman agar nanti kalau debt collector datang teman-teman sudah siap. Nah, langsung saja untuk yang pertama, teman-teman harus siapkan mental dulu ya teman. Menghadapi debt collector itu perlu mental yang besar, yang kuat ya teman, agar nanti kalau berhadapan tidak ragu, tidak takut, tidak frustasi seperti itu ya teman. Jadi mentalnya harus dikuatkan terlebih dahulu, jangan takut, dia juga manusia ya teman. Yang kedua, teman-teman harus terima dengan baik, dipersilahkan duduk berbicara seperti itu, seperti umumnya orang ya teman. Jadi jangan marah, jangan langsung usir seperti itu, tidak diperbolehkan ya teman. Nanti kedepannya akan timbul dendam dan itu sangat tidak bagus ya teman. Terus kalau sudah, teman-teman tanyakan dulu identitasnya, surat tugas dan sertifikasi lembaga keuangan atau agensi. Nah, ini sangat penting sekali. Yang pertama adalah identitasnya. Identitas itu menyangkut KTP, itu apakah dia benar-benar orang Indonesia atau orang planet Mars, nggak tahu kan. Terus untuk surat tugas juga harus jelas ya teman, apakah dia benar-benar debt collector atau orang yang ngaku-ngaku debt collector, karena sekarang banyak sekali orang yang mengaku debt collector menagih teman-teman. Itu sangat tidak bisa ya teman. Harus ada sertifikasi SP3, itu adalah surat profesi penagihan pinjaman. Nah, itu SP3 itu adalah salah satu surat yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan yang sudah mensertifikasi orang yang punya kemampuan untuk menagih. Nah, itu tidak sembarang orang bisa dapat surat SP3. Jadi teman-teman harus tanyakan dulu identitas, surat tugas dan sertifikasi SP3, itu wajib ada ya teman. Jadi kalau ketiga ini tidak ada, teman-teman bisa tolak orang itu karena dia bukan debt collector, dia cuma orang yang ngaku debt collector. Itu harus teman-teman pahami terlebih dahulu. Yang pertama identitas, surat tugas dan sertifikasi SP3, itu kalau debt collector asli harus punya ketiga itu harus teman-teman tanyakan dulu. Kalau ketiga surat itu ada, teman-teman langsung jelaskan kondisi keuangan teman-teman, kenapa kok nggak bayar, apakah kendalanya keuangan atau teman-teman sedang pilot atau dipecat dari pekerjaan atau yang lainnya. Itu teman-teman jelaskan secara singkat dan padat ya teman. Nanti debt collector juga akan paham tentang kondisi keuangan, karena sekarang Indonesia kondisi keuangannya tidak baik-baik saja teman. Banyak sekali pemecatan, banyak sekali orang nganggur di Indonesia ini. Jadi kalau gagal bayar itu hal yang biasa. Debt collector juga mungkin sudah menghadapi ribuan orang yang kasusnya seperti teman-teman, jadi mungkin akan paham. Dan kalau kita bersikap baik, debt collector juga akan bersikap baik pada kita. Dia juga manusia, punya hati ya teman. Kalau kita jelaskan secara kekeluargaan, dia juga pasti akan mengerti dan mungkin akan kasih solusi. Nah, untuk yang terakhir ini teman-teman harus koordinasi tentang pembayarannya. Apakah teman-teman akan melunasi secara tagihan kredit, secara per bulan atau gimana, itu bisa konsolidasi ya teman. Jadi teman-teman sama debt collector itu musyawarah mufakat bagaimana baik kedepannya. Itu bisa jadi akan menemukan solusi ya teman. Jadi nggak serta-merta mengusir debt collector, itu tidak serta-merta seperti itu. Debt collector harus diterima dengan baik, tahu identitasnya, dan kita harus pakai jalur kekeluargaan terlebih dahulu, jangan langsung diusir. Itu cara menghadapi debt collector. Nah, kalau umpamanya teman-teman nggak mau berhubungan debt collector, itu ada alternatif cara yang lainnya teman. Ini cara agar tidak berhubungan dengan debt collector. Yang pertama, jika teman-teman sudah dihubungi dan debt collector mau ke rumah teman-teman wajib untuk ganti nomor HP dan nomor WhatsApp agar tidak dihubungi oleh pihak debt collector. Nah, ini bisa menjadi solusi agar teman-teman hidupnya tenang. Dan kedua, teman-teman untuk sementara waktu teman-teman pindah dulu ke rumah yang teman-teman tempati, ke rumah yang lain. Itu bisa menjadi salah satu solusi agar tidak bertemu dengan debt collector. Nah, terus teman-teman tunggu saja sampai 90 hari ya teman. Nah, kenapa kok 90 hari bang? Nah, 90 hari itu adalah waktu yang debt collector tidak boleh menagih, karena itu adalah keputusan dari OJK dan sudah disetujui oleh pinjaman-pinjaman online legal. Jadi selama lebih dari 90 hari itu pinjaman online tidak boleh mengirimkan debt collectornya langsung ke rumah.
itu melanggar peraturan OJK kalau sampai ada debt collector yang ke rumah teman-teman. Itu adalah keputusan bersama, sudah pernah saya buatkan videonya, saya lupa pasalnya, tapi yang jelas sudah 90 hari ke atas itu tidak boleh ada penagihan ke rumah teman-teman. Itu adalah aturan dari OJK yang harus dipahami dan dimengerti dan dilaksanakan oleh kita sebagai customer ataupun pinjaman online melalui debt collectornya. Itu cara menghindari debt collector ya teman. Jadi jangan takut, jangan ragu jika teman-teman ingin menghadapi debt collector juga bisa. Saya ada caranya tadi yang pertama, terus jika teman-teman ingin menghindari juga saya punya caranya. Jadi teman-teman tinggal pilih saja ingin menghadapi debt collector atau ingin menghindari debt collector, itu bisa kalian terapkan ya. Jadi jangan ragu, jangan malu, jangan minder, jangan takut kalau teman-teman gagal bayar di pinjaman online. Jadi teman-teman harus punya kecerdasan agar terjebak, agar selamat dari jeratan debt collector. Nah, debt collector ini ada yang bagus, ada yang jelek, ada yang sikapnya baik, ada yang sikapnya tidak baik. Jadi teman-teman harus waspada. Nah, itu saja dari saya. Jika teman-teman ada pertanyaan lain bisa tulis di kolom komentar, nanti akan saya bahas di video berikutnya ya teman. Nah, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.